aku ya aku menyesal, pasti banget menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget kayak kamu. Ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal, maaf, dan terima kasih. Terima kasih kamu yang gak pernah ninggalin aku, susah seneng kita selalu bareng-bareng. Pokoknya kedepannya pasti aku bakalan belajar buat jadi istri yang lebih baik dan ibu yang lebih baik lagi buat diri ini juga. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Setelah kalian mendengarkan sendiri di mana pasangan Sanas dan JJ ini speak up. Terus di situ ada permintaan maaf dari Sanas. Apakah dia ini sebenarnya tulus ya? Atau bagaimana sih? Kok kayaknya kita kurang gimana gitu loh. Kurang greget gitu loh ya. Nah, ini si Shanas kan sudah tampil di depan publik ya kan. Terus macam-macam lagi, macam-macam lah omongan dari netizen itu. Ada yang merasa senang, ada yang merasa aduh kok gitu aja, ada yang merasa ambiar, ada yang merasa hambar, ada yang merasa ya udahlah itu kan pokoknya kan sudah ada mukanya udah nongol dengan suaminya. Seperti itulah ya kira-kira. Kalau kalian gimana? Coba dong bantu Madang Suki untuk komentar di bawah ini. Terus ia juga sudah minta maaf sama suaminya, tapi kok ya gimana ya? Kita merasa kurang greget gitu loh. Terus kita juga bertanya-tanya ya, permintaan maaf untuk Lady mana? Kita itu nunggu-nunggu dong pastinya. Nah, sepertinya sih ya, ini menurut pikiran Madam Suki, kalau menurut kalian gimana? Permintaan maafnya ini kok gimana ya? Kok kurang jelas gitu loh. Kalian ingat nggak waktu itu Bunda Maya itu pernah mengatakan sesuatu? Mungkin kalian ingat apa kalian ini udah lupa? Waktu itu Simulan Jamila kan juga ada permintaan maaf tuh, ya kan? Ke Bunda Maya atau ke publik lah ya. Tapi kan nggak jelas gitu. Sampai akhirnya Bunda Maya ini mengatakan, iya, dia itu meminta maaf atas dasar apa? Minta maaf itu harus jelas. Minta maaf karena apa? Nah, pengakuan seperti ini nih yang ditunggu sama Bunda Maya kepada orang yang pernah ada di dalam hidupnya. Pastinya ini juga yang bakalan ditunggu sama Lady Nayuan. Dia meminta maaf, udah minta maaf sama suaminya. Terus, kok gimana perasaan dia sama gue? Apa yang dia rasakan? Dia benar-benar menunggu untuk itu. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan apa yang Madam Suki pikirkan? Kalau seandainya kita ada di posisi Lady, benar nggak? Dia kan sudah berani speak up tuh, sudah berani mengklarifikasi sama suaminya. Kenapa permintaan maaf buat Lady Nayuan tidak dia katakan? Terus dia juga tidak mengatakan kepada suaminya kenapa dia minta maaf. Seperti yang tadi aku ulas barusan, bahwa Bunda Maya aja butuh loh. Lu tuh atau kamu itu minta maaf sama aku karena apa? Kan gitu kan? Bunda Maya minta kejelasan. Karena apa kamu minta maaf? Karena kamu itu misalkan apa ya? Masuk ke rumahku karena tidak ada izin atau kamu ngambil sesuatu dari aku tidak ada izin. Itu loh sebenarnya alasan kenapa itu yang sama sekali Sanas tidak katakan baik kepada suaminya dan kepada Lady Nayuan. Kita masih menunggu sebenarnya, ya kan? Makanya itu kenapa kok
kelihatannya kurang greget gitu. Oke, terus Madam Suki tanpa berlama-lama udah membuka kartu-kartu supaya kalian nggak kelamaan menunggu. Pada saat dia tampil ke publik, ya, which is itu lebih banyak suaminya yang mengklarifikasi atau speak up, ya, sesuai judulnya speak up. Apakah yang dirasakan oleh Nanas ketika tampil itu? Makanya dia tidak banyak bicara. Apakah dia ini sebenarnya gengsi? Kartunya di sini mengatakan positif. Dan apakah ada perasaan yang gak enak gitu ya sama kalian ini, atau perasaan gak enak sama publik begitu? Makanya kelihatan banget kalau sikapnya itu canggung. Dan di sini kartunya adalah positif. Oke, paling penting. Dia sudah berani speak up, sudah berani berada atau didampingi oleh suaminya untuk mengklarifikasi atau speak up di depan umum. Apa yang dia rasakan saat itu sudah ya. Apa, kenapa, dan kenapa dia tidak memberikan sebuah pengakuan bahwa dia memang bersama Randy atau ada hubungan dengan Randy. Sedangkan Randy mengatakan loh, ya memang waktu itu ada Densu yang menjembatani pertanyaan yang gak kalah penting. Kita semua kepengen loh mendengarkan pengakuan, bahkan ini penting buat Lady Nayoan. Karena Lady Nayoan udah memperingatkan 3 kali. 3 kali. Ya, barangkali kalau ini tidak dibuat viral, mereka akan tetap berhubungan. Kebayang nggak? Oke, terus ini sebenarnya juga pengen didengar oleh Lady Nayoan mengenai pengakuan bahwa dia memang sama suaminya gitu. Tapi ini tidak ada pengakuan dari si Shanas. Sekarang kita boleh menyebut namanya karena kan dia sudah speak up, ya kan? Kalau kemarin-kemarin kan kita bilangnya si S gitu. Oke. Jadi bagaimana ini? Kenapa dia tidak memberikan pengakuan secara terang-terangan bahwa dia mempunyai hubungan dengan Randy? Jawabannya sudah Madam Suki siapkan buat kalian. Aku merasakan dan melihat ada seorang wanita yang bertelungkup seperti ini. Dia benar-benar malu. Ingin mengatakan, ingin mengakui. Dia benar-benar tidak sanggup untuk mengatakannya. Dan tidak sanggup untuk tidak sanggup untuk mengakui. Itu tepatnya. Kenapa? Karena dia pada saat dia speak up, didampingi oleh seorang laki-laki, yang mana itu adalah suaminya. Dan kenapa dia tidak mengakui secara terang-terangan bahwa dia berjalan dengan suami orang atau sebut aja namanya Randy. Di sini aku melihat seorang yang ingin sekali melindungi propertinya, dia ingin melindungi bahwa oke lah dia tampil di depan kalian. Tapi dia toh nggak harus seperti diadili kan. Di sini dia merasa kayak benar-benar ingin mempertahankan pendapatnya sendiri atau pendapat seseorang atau apalah. Intinya dia ingin melindungi propertinya. Dan jawaban itu ada di King of Swords. Dan yang pertama tadi aku memberikan sebuah gambaran ada di Five of Pentacles, di mana dia benar-benar tidak ingin untuk mengatakan bahwa dia jalan dengan Randy atau suaminya Lady Nayoan. Dan apakah ia masih memiliki rasa atau perasaan cinta kepada laki-laki itu? Jawabannya positif. Terakhir, pasti kalian juga penasaran, apa sih yang dirasakan Lady Nayoan mendengarkan klarifikasi atau speak up mereka itu, terutama apa yang dikatakan oleh si Nanas ini. Aku melihat ada seorang wanita yang duduk dengan anggunnya dan tetap merasa dia tidak berdosa. Itulah yang dipikirkan oleh Lady Nayoan. Dia merasa bahwa, kenapa ya, wanita itu dia sudah salah, sudah segini hebohnya berita,
sudah viral, tapi dia tetap tidak mengatakan sesuatu kepada Lady Nayuan. Apa yang terjadi? Permintaan maaf, tapi dia seperti seorang ratu. Nine of Pentacles. Dan Lady merasakan bahwa dia sadar bahwa apa sih dia dibandingkan apa yang dimiliki wanita ini. Lady merasa seperti kayak, iya, apa sih gue? Gue itu kan orang biasa, gak punya apapun. Yang aku punya, hartaku yang terbesar adalah hanya 3 orang anak. 3 orang anak yang ada di dalam dekapanku, yang masih aku jaga perasaannya dan akan aku lindungi sampai kapanpun. Kartu ini ada di The Strength. Dan yang Lady Nayuan pikirkan lagi adalah, wow, ini sih bukan klarifikasi namanya. Waduh, ini sih bukan speak up namanya. Aku tidak melihat ini sebuah kejujuran. Aku tidak melihat ini sebuah speak up yang aku inginkan. Aku tidak merasakan ada sebuah penyesalan. Aku tidak merasakan ada orang yang benar-benar ingin minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi. Aku tidak melihat ini semua. Ini tidak aku harapkan dan ini tidak yang aku inginkan. Pikiran Lady aku baca lewat Page of Swords. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang terbaik buat kita semua. Kita dengan mudah bisa melihat kotoran di baju orang lain daripada kotoran di baju kita sendiri. Artinya kita lebih mudah untuk menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang terjadi dengan Nanas, Randy, JJ, Lady Nayuan, mudah-mudahan diberikan, Lady Nayuan khususnya ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk memulihkan mentalnya, ya. Karena ketika seseorang melakukan kesalahan, sangat penting ketika ada orang yang memohon maaf dan mengatakan, ini loh salahku, ya. Bukan kesalahan itu sepertinya ambigu, permintaan maaf itu ambigu, tidak jelas gitu. Finally, begitu aja buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, apapun masalah kalian, tapi ini berlaku berbayar, ya sayang? Oke, silakan aja untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini, dan juga mungkin DM di Instagramnya Madam Suki, buat kalian yang mau memulihkan kesehatan mental kalian, karena mungkin kalian mendapatkan trauma yang luar biasa yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian. Jangan ragu-ragu untuk datang ke Madam Suki, karena Madam Suki bisa mengobati trauma, segala trauma, dan juga emosi-emosi yang gak jelas di dalam diri kalian. Jangan ragu untuk datang ke Madam Suki, kita akan sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk masalah kalian. Finally, begitu aja. Salam sayang Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. Finally, bye-bye. I love you.